bicara sedikit mengenai stem. Di posisi seperti ini ya. Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di episode kali ini ya. Di depan saya ini adalah sepeda saya yang sudah menyelesaikan 350 km Madura Sabtu lalu. Sudah dicuci bersih ya. Paling yang saya bersihin adalah rantainya. Ya, rantainya sudah kelihatan sangat bersih sudah ya. Jadi sudah tidak lagi hitam. Jadi setelah Madura itu saya sempat memakainya sekali juga. Masih bersih ya. Semuanya berjalan dengan semuanya sudah bersih. Oke, tapi kali ini saya tidak memperpanjang omongan tentang perjalanan saya yang minggu lalu, tapi saya ingin bicara sedikit mengenai stem ya. Di episode yang lalu kan saya sudah pernah berbicara tentang handlebar ya, handlebar yang aero itu. Nah, sekarang saya ingin membahas sedikit tentang stem ya. Oke. Nah, stem itu adalah bagian yang penting dari sepeda ya. Karena stem ini berhubungan dengan reach. Ya, reach. Nah, reach itu sangat dipengaruhi oleh fleksibilitas badan ya. Jadi orang yang fleksibel bisa dalam posisi aero. Ya. Orang yang nggak fleksibel, dia harus di posisi upright, ya. Jadi itu, kalau misalnya Anda membeli sepeda full bike, Anda akan langsung diberi stem dengan ukuran tersebut. Ya, misalnya ukuran ini, jadi stemnya sekian. Ukuran itu, stemnya lebih panjang. Ukuran ini, stemnya lebih panjang lagi. Nah, patokannya itu bagaimana? Oke, kalau di Giant sama di Lapierre ya, itu mudah sekali ya. Karena apa? Size-nya XS, S, M, ML, L. Tapi kalau misalnya merek-merek lain dia menggunakan size misalnya 42, 44, 46,5, 48, 47 dan seterusnya ya, itu banyak size sekali. Tapi kita bisa paling tidak mengambil satu benang merah ya. Jadi apa itu? Semua sepeda kalau itu size-nya di bawah 50 atau istilahnya kalau di Giant itu size XS, pastilah Anda akan diberi stem di bawah 10 cm. 10 cm. Ya, 10 cm menjadi patokan. Jadi kalau misalnya Anda membeli full bike Giant yang size XS, pastilah Anda akan diberi stem yang kira-kira 9 cm. Ya, mungkin 8 cm terlalu pendek, 9 cm. Ya, kalau misalnya Anda membeli sepeda di atas 50, misalnya 50 dan ke atas, pasti stemnya yang dikasih adalah 50. Jadi misalnya 50 size 10 cm. Size 50, 52 mungkin masih 10 cm. Ya, atau kalau di Giant sama Lapierre itu size S. Anda akan mendapat size sekitar 10 cm ya. Kalau Anda naik size misalnya menjadi 54, 56 ya, atau size M, maka stemnya juga akan naik menjadi 11 cm ya. Gampang kan? Di bawah 10 untuk size extra small atau di bawah 50, 10 cm. Kalau size-nya
50, 52, ya. Di atas itu 52, 54 atau di atasnya Anda pasti akan dikasih stem di atas 10 cm, yaitu 11 atau kadang 12, tapi jarang sekali 12 cm, ya. Pasti antara 9, 10, 11, 3 stem ini. Jarang sekali Anda diberi 8 cm, kecuali kalau itu memang benar-benar extra small seperti yang di sepeda lift tadi itu, ya. Jarang sekali Anda dikasih size 12 cm, kecuali itu size L, ya. Jadi kenapa kok sepeda saya ini yang size M, tapi saya memakai size stemnya 12 cm? Kenapa? Ya karena badan saya ini cukup fleksibel, ya, untuk bisa 12 cm. Tapi tidak semua orang bisa, ya. Dan mayoritas orang pun sebaiknya jangan memakai 12 cm. Karena itu akan benar-benar membuat ini punggung Anda terasa sakit. Dan ini bagian sakit kalau Anda tidak biasa dalam posisi aero. Ya, dengan saya memakai 12 cm, saya masih merasa nyaman, ya, nyaman sekali, ya, dan saya juga bisa di posisi seperti ini, ya, dengan nyaman sekali. Saya tidak merasa saya tertekan atau apa, enak sekali, ya. Saya bisa, apalagi dengan handlebar yang standar biasa begini, saya bisa berlama-lama. Nah, itu yang membuat endurance saya bisa bertahan di endurance, ya, karena saya memilih handlebar yang standar, terus fittingan yang pas dan sebagainya. Oke. Untuk menentukan apa yakin misalnya Anda dengan stem yang 12 itu misalnya, gimana caranya mengetahui bahwa misalnya stem kita ini pas apa enggak, ya kan? Waktu kita membeli sepeda itu kita diberi stem sekian itu pas atau enggak. Ya, kalau Anda membeli full bike itu sudah pasti pas karena itu ukurannya itu. Ya. Jadi pabriknya itu sudah memberi Anda ukuran sekian, yaitu Anda harus mengikuti, ya. Itu kalau Anda membeli full bike. Tapi kalau misalnya Anda membeli frame, terus kemudian Anda ngira-ngira sendiri, Anda belum fitting atau gimana, stem berapa, gimana caranya? Oke, saya kasih satu simple tips, ya. Tipsnya simple aja. Caranya itu begini. Oke, lihat ini, ya. Ini ya, bagian ini ya. Ya, jadi bagian quick release ini, bagian depan ini, asnya roda yang depan itu, sewaktu Anda naik, katakan misalnya Anda dengan stem sekian, dengan posisi normal, wajar, ya, nggak di-over-overkan begini, ya, nggak di-over-overkan begini atau begini, ya, wajar, dengan posisi Anda yang wajar, Anda bisa melihat enggak? Mata Anda kan tertuju begini kan? Anda bisa melihat bagian sini atau enggak? Kalau Anda tidak bisa melihat, karena itu tertutup, pasti tertutup handlebar kan? Ya kan? Berarti stem Anda itu benar. Oke, perfect fit. Benar adanya. Jadi misalnya ini saya dengan posisi kayak gini, saya tidak bisa melihat. Quick release saya tidak bisa lihat quick release saya. Jadi ketika saya bersepeda seperti ini, tidak bisa itu, mata saya tidak bisa melihat. Kecuali saya paksakan untuk begini, ya, baru bisa. Atau saya paksakan untuk begini, ya. Nah, ini. Berarti, nah ini pas sudah. Sepeda ini dengan ukuran badan saya, dengan ukuran stem yang 12 ini, pas sekali. Saya tidak bisa melihat axle ini, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, pas. Nah, terus pertanyaan begini kan pertanyaannya. Bagaimana kalau saya bisa melihat? Nah, melihat di mana? Di depan atau di belakang? Ya.
Anda bisa melihatnya di depan atau di belakang. Oke, kalau misalnya Anda bisa melihat Excel Anda di depan, itu tandanya stem Anda kependekan. Ya kan, kalau stem pendek kan saya pasti bisa lihat di bawah kan. Sebaliknya, kalau Anda bisa melihat stem Excelnya di belakang, itu berarti stem Anda kepanjangan. Paham? Gampang kan? Ya. Jadi bagaimana menilai bahwa stem yang Anda pakai itu kepanjangan atau kependekan, ya dari situ. Dalam posisi Anda di hood normal, ketika Anda melihat ke bawah, kalau sampai Anda bisa melihat Excel Anda di depan, itu berarti stem Anda kependekan. Kalau Anda bisa melihat Excel Anda di belakang, berarti stem Anda kepanjangan. Terus akibatnya apa kalau misalnya stem itu kepanjangan atau kependekan? Oke. Oke, ini stem ya. Semakin panjang stem ya, semakin stabil dalam dia steeringnya. Ya, jadi dia itu tidak gampang untuk digoyang-goyangkan karena dia itu panjang, ya. Tapi kalau kepanjangan, bagaimana? Kalau kepanjangan, sepeda Anda akan susah nurut karena terlalu lamban, ya, terlalu lamban. Jadi ketika misalnya Anda mau belokkan yang tajam, aduh, susah sekali. Untuk belok itu susah sekali. Jadi ketika Anda setir Anda belokkan, dia masih belum mau nurut. Nah, itu kalau di istilahnya mobil itu apa ya? Understeer ya. Di mana Anda sudah membelokkan mobil Anda, tapi mobil Anda tidak mau belok. Jadi mobil Anda beloknya susah sekali. Ya, itu kalau stemnya kepanjangan. Nah, bahayanya di mana kalau misalnya stemnya kepanjangan? Bahayanya ketika turunan dan jalan yang berkelok-kelok. Ya, atau ketika misalnya Anda mau balapan tapi rutenya itu banyak belokan-belokan tajam. Wah, Anda pasti kalah itu nanti. Karena apa? Sepeda Anda tidak mau respon. Istilahnya itu susah sekali diajak respon. Tapi di pihak lain, keunggulannya kalau misalnya itu panjang, stabil. Ya kalau misalnya Anda jalannya panjang, tidak berbelok-belok, lurus saja, ya enak pakai ini, stabil banget ya, stabil. Jadi sepeda Anda ini sangat stabil, dia tidak goyang-goyang. Anda bisa lepas tangan, malah bisa lepas tangan, ya, dan dia akan jalan terus, stabil. Oke. Nah, sebaliknya, kalau misalnya saya memakai stem kependekan, apa akibatnya? Kalau stem saya pendek, berarti kan saya bisa lihat yang di depan itu kan, di depan loh ya. Kalau stem saya panjang, saya bisa melihatnya di belakang. Oke. Nah, akibatnya kalau misalnya saya memakai stem yang terlalu pendek, ya, dia itu bisa goyang kiri kanan dengan liar. Steeringnya itu liar, ya. Lihat, gampang sekali, liar sekali. Jadi istilahnya kalau di mobil itu oversteer. Jadi begitu Anda belok sedikit aja sepedanya udah ngepop gitu, ya, kayak itu. Nah, ini bahayanya kalau Anda turun gunung, ya. Tapi turunannya itu lurus. Nah, nanti sepeda ban Anda akan bergoyang-goyang sendiri karena steering Anda terlalu pendek. Jadi ban depan Anda itu akan terasa goyang-goyang sendiri sehingga membuat Anda takut. Ini kenapa ini sepeda saya kok sangat ya, orang bisa terlalu lincah, ya, terlalu lincah. Oke. Nah, tapi kalau misalnya Anda lagi ikuti lomba yang banyak
harus belok, belok, belok ya. Mungkin ini lebih responsif ya, lebih responsif. Ya, itu aja. Jadi pemilihan stem apakah itu panjang, pendek, pas, begitulah caranya. Ya, jadi kalau saya bisa usulkan ya pakailah stem yang pas. Ya, tapi kalau Anda memang level sepedanya memang sudah level pro, ya silakan aja Anda bisa mempermainkan kapan Anda mau main di stem panjang atau di stem pendek ya. Saya sendiri pribadi punya koleksi 5 stem. 5 stem dengan berbagai ukuran loh ya. Saya punya ukuran 10 cm padahal badan saya tinggi, tapi saya punya yang ukuran 10 cm, 11 cm, 12 cm, 13 cm, dan 13 cm yang plus minus 17 derajat. Artinya yang lebih lagi, ya, lebih lagi turun, ya, plus minus 17 derajat. Ya, jadi kalau misalnya saya lagi mau time trial misalnya, ya, dimana saya betul-betul benar-benar aero, ya, saya akan masuk ke posisi yang itu, saya akan ganti stem saya yang lebih curam, ya, lebih minus 17 derajat itu, ya. Itu aja serba-serbi mengenai stem. Saya harap mudah dipahami, ya. Terus silakan bereksperimen dengan berbagai macam panjang stem. Oke. Sebelum saya akhiri video ini, saya juga punya satu tips lagi yang sangat sederhana sebetulnya. Sederhana dan sebenarnya tidak akan membuat Anda membuang banyak duit untuk ganti-ganti ini dan itu apa-apa. Kalau misal Anda mengalami rasa tidak enak dengan sepeda Anda, misalnya di bagian punggung atau di bagian sini, betul, ya, oke. Dan Anda sudah mencoba bermacam-macam apa untuk naik turun sadel kok enggak bisa, kok enggak enak gitu. Mungkin bukan sadel Anda yang membuat masalah, mungkin bukan ketinggian seat push, tapi derajat dari stem Anda yang membuat masalah, oke? Jadi misal saya tadinya memakai stem yang di minus ya, artinya dia lebih bawah, yang memaksa saya lebih posisi aero. Kemudian saya merasa sakit semua. Jangan khawatir, bongkar aja stem Anda, lepas, jadikan plus, ya, jadi agak nangak sedikit, istilahnya agak ke atas sedikit. Nah, itu aja, simple solution, ya, simple. Ya, mungkin nanti kalau Anda ketemu sama teman-teman Anda akan ngetawai, wah, stem kamu kok bisa gini, ini biarin aja, ya. Yang naik sepeda kamu kok, bukan temenmu, sepeda-sepedamu, ya. Yang penting kan Anda bisa menikmati naik sepeda dengan nyaman, aman, badan sehat. Oke, cobalah, ya. Dipluskan aja kalau misalnya Anda merasa bahwa yang minus ini tidak enak, pluskan. Itu saja. Terima kasih.